Halo Cancer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan bantuan semesta untukmu di bulan Desember. Kira-kira ada bantuan apa sih di bulan Desember untukmu? Ini adalah general reading atau pembacaan umum, jadi tidak semua resonate ya. Kalau kamu ingin resonate di diri sendiri, silakan konsultasi pribadi aja, dibacakan secara pribadi ya. Tentang cinta, karir, atau keuangan, atau masalah yang membelenggu hati kalian, atau masalah magic, silakan dikonsultasikan melalui chatting pribadi atau via call WhatsApp ya. Nah, tinggal dipilih saja. Ada ditanya-tanya dulu lah harganya, karena pembacaan pribadi itu berbiaya ya. Chatting saya untuk tanya price listnya di bagian bawah atau bagian atas layar video ini ya. Di sini bagian bawah sini atau bagian atas sini ya. Kalau kalian sudah siap budgetnya, baru kita boleh lakukan personal reading. Tapi kalau maunya yang gratis, nanti kalau saya live ya dapat notif langsung bertanya aja gitu, saya jawab ya. Saya bacakan kalian secara pribadi di live dan itu gratis. Nanti kalau saya sempat live ya, kalau saya nggak sempat ya udah ikut personal reading aja. Mau pembersihan energi, buka aura rezeki, aura jodoh, silakan ya. Yang jelas itu semua berbiaya. Oke, bantuan semesta seperti apa sih? Kita minta dulu dari toples ajaib. Ini biasanya mengakuratkan, sangat membantu dalam keakuratan pembacaan saya. Bantuan semesta untuk Cancer. Kita lihat. Kita pilih-pilih dulu. Bacanya nanti bagian setelah kita pilih. Blue card, ada 4 jenis kartu ya. Susah banget sih dapatnya. Pilih bagian tengah. Mana ya ini? Satu lagi black card. Bantuan semesta untukmu Cancer, kita cek. Sini ada keputusan, perjalanan, kekuatan pribadi. Lalu di sini ada ketulusanmu memusnahkan ego. Oke, terus di sini di black card mengatakan kuncinya terbuka. Wah, kamu dapat kunci nih. Kunci apa? Senin ada minum ya. Tentang minum. Oke. Bantuan semesta untukmu di bulan Desember. Kita flashback dulu ya. Tentang masa lalu atau apa yang kau alami sekarang ya. Di sini beberapa dari kalian udah kecewa berkali-kali akibat ego seseorang. Entah ini karena dari pasangan atau teman, rekanan, atau masalah pekerjaan, gitu ya. Dan di sini emang ada campur tangan pihak ketiga dalam karir kalian, ya, pekerjaan, posisi, atau ada campur tangan pihak keluarga dalam hubungan, atau juga ada orang ketiga, orang dari masa lalu, si dia atau kamu, yang cukup membagongkan, membingungkan ya. Berapa dari kalian ya ini pernah sukses, pernah merasa happy, bahagia ya, pernah merasa kesuburan rezeki, tetapi akhirnya di pertengahan gagal, jatuh, terpuruk ya. Di sini kalian akhirnya belajar untuk tidak lagi berdrama, tidak lagi percaya, tidak lagi mementingkan orang lain, tidak lagi mau mendengarkan drama-drama gitu ya, karena kalian belajar dari kesalahan masa lalu. Nih ada yang masuk ke titik terendah, terpuruk secara finansial, karir maupun cinta gitu ya. Dan bantuan semesta untuk kamu di Desember ini, kamu akan disibukkan oleh pekerjaan penting.
Dan coba kamu minum air yang teratur sesuai takaran harian, karena nanti kamu akan sibuk banget. Jadi membutuhkan cairan untuk bisa tetap fokus ya, bisa menjaga fokus. Karena dari air itu, dari air minum itu mungkin bisa membersihkan energi negatif di dalam diri kamu juga dan meningkatkan energi positif dalam diri. Ya, minum berhubungan dengan air. Jadi beberapa kali kalian harus membersihkan diri nih dari energi-energi negatif. Ya, supaya hal-hal yang buruk itu tidak lagi terjadi padamu, supaya intuisi kamu kebuka, supaya kamu lebih peka dan kamu lebih bisa membuat batasan-batasan supaya tidak semena-mena orang mendistraksi kamu, mendramatisir, atau ya semena-mena orang memperlakukan kamu sesuai egonya. Karena kalau kamu menghadapinya dengan pikiran yang dingin, tidak lagi toksik, tidak lagi overthinking atau tidak lagi insecure, kamu lebih optimis, positive thinking, nah kamu akan bisa menghadapi mereka dengan kebijaksanaan. Itu teknik kecerdasan kamu aktif, logika kamu aktif. Jadi yang berpotensi menjadi masalah tidak akan menjadi masalah buatmu, karena kamu bisa handle dengan teknik kecerdasan tadi gitu. Gimana caranya kecerdasan kita aktif dalam diri? Yaitu tadi membuang energi-energi negatif. Jadi kayaknya kamu perlu pembersihan dari dalam ini, ya. Kalau kamu tidak bisa, minta bantuan orang lain yang bisa. Kalau kamu diarahkan oleh semesta, dibisikin dari intuisi kamu bahwa oh ya saya pingin ke Kim Hoki Tarot, kayaknya dia bisa membantu saya, udah ikutin, jangan dilawan ya. Kali aja saya menjadi perantara untuk kalian bisa menemukan pencerahan atau titik terang. Oke. Dan kamu dibantu dari kamu bisa menjaga energi kamu dengan positif. Disitulah masuk bantuan-bantuan semesta berupa akhirnya kamu bisa mengalahkan orang-orang negatif ini. Dengan teknik kecerdasan kamu bisa menguasai pola-pola mereka, pola-pola negatif, rencana-rencana buruk mereka bisa kau hempaskan, bisa kau kalahkan, ya. Nih, ya. Jadi kamu tidak bisa lagi dikuasai, dipengaruhi atau disetir, ya, dan dibanting oleh orang lain, ya. Siapapun dia, walaupun itu pasangan kamu, ya kamu bisa manage diri kamu bisa mengutamakan harga diri, prinsip-prinsip. Karena sejatinya kita itu butuh dihargai, ya, tapi kita nggak bisa maksa orang lain menghargai. Selain kita menghargai diri sendiri, memposisikan diri, ya, dengan bijaksana agar orang sendiri secara otomatis langsung menghargai kita gitu, tanpa kita harapkan. Karena semua yang terjadi itu tergantung dari kita, sikap kita sendiri, ya. Oke. Dan di sini kayak ini kamu dibantu untuk mendapatkan satu kekuatan yang membuat kamu bisa memutuskan sesuatu gitu ya, dan akhirnya kamu akan menempuh sebuah perjalanan yang menghasilkan cuan, meningkatkan karir atau menemukan pasangan. Dalam sebuah perjalanan kamu akan menemukan cinta sejati atau sebuah keputusan yang kau buat akhirnya kamu menemukan jalan terangmu gitu, baik dalam cinta, karir maupun keuangan, ya gitu. Terus kekuatan pribadi, ya, ini tentang kekuatan pribadi. Jadi kamu dibantu oleh semesta untuk menemukan jati diri, menguatkan prinsip-prinsip diri sehingga kamu lebih berharga di sini, berharga diri, dihargai, disegani, dihormati gitu ya. Ketulusanmu memusnahkan ego. Jadi kamu tetap tulus aja ya. Kamu akan diberikan petunjuk dari alam semesta melalui intuisi agar tetap tulus kepada orang-orang yang egois, dan dengan ketulusan kamu itu akan memusnahkan ego mereka, ya, seperti itu. Kayak pengalaman saya ya, saya tuh selalu tulus sama orang, nggak disangka orang-orang itu punya rencana yang nggak baik sama saya. Tapi karena saya selalu tulus, akhirnya mereka sendiri yang bermasalah gitu.
hanya kebuka kedok mereka dan saya tetap terus saja, nggak apa-apa ya, mereka yang buat, mereka sendiri yang bertanggung jawab gitu kan. Nah akhirnya mereka sadar dan egonya tadi tuh musnah seketika kepada saya gitu. Itu karena mereka sadar, loh saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak membebani orang, ngapain mereka malah terlalu ngefek ya dengan hidup saya gitu kan. Hanya sadar sendiri kan gitu, kuncinya terbuka. Nah kamu akan menemukan kunci kesuksesan, kamu dituntun untuk menemukan kunci kesuksesanmu ya di sini. Ini secara garis besar dulu kita baca. Jadi beberapa dari kalian yang tadi hancur lebur, hatinya hancur, kalian terpuruk secara finansial ya, jatuh karirnya atau stagnan bisnisnya, itu nanti kamu akan bangkit lagi, dibantu untuk bangkit lagi ya, dan alam semesta akan menuntun kamu supaya kamu bisa bangkit, supaya kamu bisa terus melangkah gitu. Akhirnya orang-orang bingung dengan perubahan kamu. Akhirnya kamu makin anggun di sini, makin berwibawa. Kalau kamu laki-laki ya, kamu makin dihargai, dihormati. Banyak yang ngefans ya, banyak yang suka, yang tadi nggak suka akhirnya suka sama kamu, banyak yang support ya, karena kamu akan mendapatkan posisi penting, posisi yang manis manja gitu ya, posisi yang adem ayem, posisi yang tinggi, tetapi kamu tidak sombong, tetapi kamu tidak takabur, kamu ya biasa aja. Itu membuat orang kagum dengan kepribadianmu, kagum dengan peningkatan dan perubahan dan peningkatan hidupmu secara karir maupun finansial. Dan beberapa dari kalian akan menemukan jodoh, beberapa dari kalian akan dapat momongan yang rindu banget pingin punya anak ya, akan subur kandungannya. Dan beberapa dari kalian nih kehamilan kalian yang sudah hamil ya, anak kalian ini akan membawa rezeki kalian ya, akan mendatangkan rezeki ya, energinya sangat positif dan membuka jalan rezeki kalian ya. Jadi di sini juga nih King of Pentacles berarti raja uang. Mungkin kamu akan mendapatkan posisi penting, posisi kedudukan tinggi, dan kamu bisa handle segalanya gitu. Kamu jadi contoh bagi keluarga kamu, karena diantara saudara-saudara kamu, diantara semua keluarga besar, kamu yang paling tinggi kedudukannya atau paling besar pemasukannya gitu, penghasilannya gitu ya. Kita cek lagi seperti apa bantuan semesta dalam hal karir kamu dan keuangan serta cinta. Tertarik, menggoda hubungan intim, intervensi orang ketiga, pihak lain. Nah ini banyak yang akan tertarik kepadamu, banyak yang bakal menggoda kamu ya. Beberapa dari kalian ini yang sudah berumah tangga ya, hubungan intim kalian itu makin menyenangkan, makin menggairahkan ya. Dan ini masuknya orang ketiga ya, kamu akan tahu itu ya, kamu akan kebongkar lah kedoknya dan diselesaikan dari masalah cinta segitiga. Jadi akhirnya kalian bisa bersatu lagi dan orang ketiga ini akan disingkirkan, dibantu oleh alam semesta untuk menyingkirkan orang ketiga pengganggu ini ya, penggoda ini. Ini ada perhatian, memfokuskan, mengintai. Nah di sini beberapa kalian memperhatikan kalian ya, banyak yang mengintai, banyak yang kepo, banyak yang peduli, banyak yang suka mencari-cari tahu tentang kemajuan kamu, banyak yang fokus sama kamu ya, banyak yang incar ini. Hati-hati ya, ada orang positif, ada orang negatif, ada yang memang mereka suka sama kamu, senang, support ya, dukung, ngefans, tapi ada di antara orang-orang itu ada orang-orang negatif yang ingin menjatuhkan kamu, sirik sama kamu ya. Mungkin karena kamu ini mencapai kedudukan yang besar atau kesuksesan besar ini ya, kejelasan, kebenaran, wahyu, solidaritas, pemaksaan, horor, menakutkan, proteksi diri, dan power. Kamu masalah-masalah yang tidak jelas akhirnya muncul ke permukaan, akan jelas tentang orang ketiga atau
seseorang yang iri, seseorang yang ternyata selama ini manipulatif, orang-orang yang berusaha menjatuhkan kamu, itu akan jelas terlihat oleh kamu ya, dibantu untuk meningkatkan intuisi kamu, mempertajam intuisi kamu sehingga kamu bisa mengetahui dengan jelas siapa-siapa aja yang suka, siapa aja yang gak suka ya sama kamu, siapa yang punya rencana buruk, siapa yang support sama kamu gitu. Ini akan ada kebenaran yang akan terungkap, kamu akan mendapatkan wahyu atau petunjuk ya, mujizat gitu ya, kayak ada sebuah hadiah dari semesta alam atau ilahi Rabbi ya, untuk kayak kamu tuh diberikan satu kelebihan ya, kamu diberikan satu tugas beserta kelebihan ya, solidaritas. Nah di sini hubungan kamu akan makin solid dengan hubungan sosial, hubungan pertemanan, hubungan kerja, makin solid aja. Kamu nggak usah khawatir ya, lakukan yang terbaik aja, tetap positive thinking dan optimis aja ya. Ini ada yang maksa gitu, maksa untuk kamu tetap stay, untuk kamu tetap tinggal, untuk kamu tuh tetap berada dalam genggaman atau kuasa mereka gitu. Makanya mereka magicin kamu nih, ada horor ya, ada yang menteror atau ada yang pingin menakut-nakuti kamu gitu, mengacaukan fokus kamu, menekan gitu kan, membuat kamu nggak pede, membuat kamu khawatir. Itu horor, itu apa ya, orang negatif ya. Kayak mereka memang membuat kamu tidak percaya diri agar tidak lepas dari kuasa mereka gitu ya, ego mereka gitu ya. Kamu akan diberikan kekuatan untuk bisa memproteksi diri, untuk bisa melindungi diri ya. Terus kita cek detailnya secara finansial, karir dan cinta lagi di sini. Wow, ini perjuangan kamu nih tanpa lelah ya, kamu berjuang banget. Nah ini udah dua kartu keluar ya, jatuh sendiri. Perjuangan kamu hebat, luar biasa ya. Ini, nah akhirnya perjuangan kamu tuh tidak sia-sia loh ya. Akhirnya kamu masuk fase baru, kamu dibersihkan dari fase-fase toksik gitu. Dan di sini emang banyak sih yang ngepoin kamu ya, karena nantinya ini ada transformasi besar-besaran dalam hidup kamu ya. Kamu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang udah jauh dari orang-orang toksik. Mereka berusaha keras untuk ngepoin kamu, menguasai kamu lagi, udah nggak bisa, karena ya kamu sudah beda versi ya, kamu sudah beda, vibrasinya udah tinggi. Jadi orang-orang yang vibrasinya rendah, tempatnya di bawah sana, jauh, nggak bisa menjangkau kamu lagi. Jadi ada sebuah posisi tinggi yang kau dapatkan, ada kemajuan pesat besar, perubahan besar-besaran dalam hidup kamu. Ini tentang peningkatan karir, peningkatan finansial ya, ketenangan dan kedamaian ya. Jadi nggak usah respect lah sama hal negatif ya. Sini ya, ini juga ada The Empress ya, 2 kali, berarti tentang keberlimpahan ya, termanifestasi lah impian usaha kamu itu ya, kesuburan rezeki, kedudukan, cinta. Ini kamu menang ini. Kalau kita cek dalam hal cinta apa sih, hanya kamu terlepas dari ini energi-energi magic itu. Hati-hati, masih banyak nih yang pingin ngintai kamu. Mereka sering ngecek kamu di orang pintar juga, karena ya gitu, orang-orang yang benar-benar ada deh soal mantan. Atau orang ini tuh kalau saya lihat dari intuisi saya, orang ini memanfaatkan finansial kamu ya, mengambil untung lah dari kamu. Ada juga tentang pertemanan yang memang sirik sama kemajuan karir kamu ya. Ada juga tentang posisi, perebutan posisi, nggak terima kamu dapat posisi itu ya gitu ya. Kamu akan dikejar, dipaksa untuk terima dia gitu, dipaksa untuk memberi kesempatan kedua, tapi kamu sini sudah nggak mau ya. Ini ya, kamu akan terbebas, dibantu untuk membebaskan diri dari tekanan belenggu orang-orang toksik ya. Ini forgiving and learning, semesta sangat menyayangi kamu ya. Jadi
jikalau kau sangat lelah, sedih, pilu, bersimpulah di kaki Allah ya. Menangislah karena ini curahkan semuanya kepada Ilahi, karena di situ ada malaikat yang akan sayang banget sama kamu ya, akan datang untuk mengiringi kamu, hidupmu. Ada leluhur kamu yang bakal melindungi kamu juga. Dan emang ini atas izin pemilik alam semesta ini. Para leluhur selalu melindungi kamu ya. Tuh. Nantinya kamu bakal sukses dalam karir dan finansial ini ya. Orang-orang mengintai kamu karena mereka membutuhkan belas kasihmu, tetapi ada juga yang ngotot ingin memanfaatkanmu ya, karena kamu itu ya beda level sama mereka. Kamu selalu beruntung karena hati kamu memang bersih, tulus, dan kamu bekerja keras ya. Ini beberapa dari kalian ini yang jomblo ya, kalian akan menemukan cinta sejati ya, yang menerima kamu apa adanya, yang jujur apa adanya, yang tidak hanya pingin tahu tentangmu, tapi dia langsung memperkenalkan diri sama keluargamu. Beberapa dari kalian akan menemukan pasangan yang sevibrasi ya. Untuk kalian yang sudah pacaran, pasti bantuan semesta untuk kamu. Ini ada masuk orang ketiga atau orang yang tidak suka dengan hubungan kamu dan pasangan kamu ya. Ada orang juga yang sirik sama kamu, mungkin tentang karir ya. Jadi dia mengirim magic dan ini mengganggu hubungan cinta kamu juga, berdampak pada hubungan cinta kamu juga ya. Beberapa dari kalian sudah pacaran, tapi kayak pasangan kalian ini ingin memanfaatkan kalian. Jadi dia pakai magic, kamu susah lepas ya, tapi semesta akan membantu kamu untuk bisa mendeteksi itu. Jadi kamu bisa membuat batasan ya. Dia membuat kamu tuh gairah banget sama dia, bucin banget, melekat banget gitu, kemelekatan, candu sama dia gitu. Supaya dia bisa manfaatin kamu, coba dikoreksi lagi ya hubungan kalian itu apa udah benar ya. Nanti kamu akan dilindungi leluhur kamu ya. Ada sih yang untuk kalian yang serius, hubungan kalian ini emang cocok, emang bisa sampai ke jenjang yang lebih serius, tapi ada gangguan-gangguan dari luar, pihak-pihak yang tidak menyukai hubungan kalian atau pihak pengganggu nih melalui magic. Tapi akhirnya berkat perlindungan dari alam semesta, para leluhur dan para malaikat penjaga ya, atas perintah yang maha kuasa, makanya jaga spiritual kamu, jaga iman ya, rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajinlah ibadah ya. Maka di sini kamu akan dilindungi dan kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik ya. Dan beberapa dari kalian, jika ini ada campur tangan dari orang-orang yang tidak suka dengan hubungan kalian ini, tidak mau kalian bisa menikah, kalian akan dilindungi oleh semesta, hubungan kalian akan tetap lanjut ya. Ini akan dibersihkan dari energi negatif. Cobalah untuk bersihkan ya, supaya karena kalian ini saling cinta sebenarnya, cuma masuknya orang ketiga ini suka mengganggu hubungan kalian. Makanya kadang-kadang dia suka on off ya, suka baik tiba-tiba ngilang gitu ya, suka intens tiba-tiba ngilang. Ini hubungan langsung atau hubungan yang jarak jauh juga ya, LDRan juga gitu ya. Kadang-kadang dia semangat banget gitu, lancar banget gitu ngechat, telepon, VC, ya tiba-tiba ngilang-ngilang gitu aja gitu, bikin kamu galau ya. Itu ada bikin kamu capek dalam hubungan ini. Sebenarnya dia cinta banget sama kamu ya. Dan ini ketika kau membersihkan energi negatif, disinilah kebuka. Akhirnya rasa lelah, rasa beban, rasa berat dalam hubungan, rasa stagnan dalam hubungan cinta kamu itu akan terlepas dari beban kamu. Akhirnya ringan lah. Akhirnya kalian tuh bisa lebih klop gitu, lebih balance, lebih cocok lagi gitu. Dan akhirnya
dia pun bisa ngambil keputusan untuk menetapkan hubungan ini dalam hubungan yang sah. Amin ya. Jadi kalau kalian pacaran dan kalian ngerasa energinya tiba-tiba aneh, tiba-tiba baik, tapi tiba-tiba nggak baik, itu dua hal yang harus kamu cek energinya ya. Antara apakah dia emang ada orang ketiga, atau ada yang sengaja menghancurkan hubungan kalian melalui energi magic. Jadi jangan langsung nuduh pasangan kalian gini gitu, karena terkadang coba cek dulu ada masalah apa gitu. Mungkin dia mantan dia atau mantan kamu yang tidak ingin kalian bersatu, gimana kayak gitu, atau dia punya masa lalu yang toksik gitu, yang selalu mengganggu dia untuk bahagia gitu. Coba dicek ya. Untuk kalian yang sudah menikah, akhirnya kalian bergairah kembali ya. Mungkin kamu di sini sudah malas. Ketika kau udah malas, ketika kau sudah nggak respect, ya di sini dia yang akan semakin penasaran, semakin kangen, semakin rindu ya. Yang sudah menikah ya, kayak semakin kau fokus sama diri, semakin kau tingkatkan value kamu, fokus sama karir, semakin kau mempercantik diri, kau mempertampan. Kalau kamu laki-laki, kau fokus aja sama karir, kau kerja keras aja, kau merubah penampilan, kau lebih berharga diri, menjaga harga diri, meningkatkan kualitas. Nah, di sini dia makin tergila-gila sama kamu ya. Kamu juga si wanita, kalau kamu fokus ke diri, kamu fokus ke karir, kamu fokus ke meningkatkan value diri lah ya, harga diri di mata pasangan, otomatis walaupun ada masuk orang ketiga atau campur tangan keluarga, kamulah yang akan menjadi prioritas. Karena kalian tuh sudah diikat dengan ikatan jodoh. Jadi emang rumah tangga itu nggak selalu adem, nggak selalu aman. Ada aja masalah yang terjadi yang membuat orang tuh jadi bad mood, jadi putus, jenuh. Nah itu hal-hal biasa yang harus kita tanggalkan, hal-hal biasa. Tapi kalau kita tidak segera bersihin ya, atau kita nggak segera rubah, tidak segera kita sadari dan kita peduli ya, kita koreksi, nah itu akan terus berkembang sampai jadi tingkat jenuh yang parah ya. Jadi sebenarnya ini masalah-masalah biasa aja. Tetapi kalau kalian cuek, kalian tidak segera merefresh gitu ya, ini akan terus berlanjut dan lama-lama jadi kejenuhan tingkat dewa gitu ya. Makin kau fokus sama diri nih ya, love yourself first di bottom of the decknya, dan semakin kau cinta diri, makin kau hargai diri, semakin cinta dan gairah dia sama kamu ya. Itu. Jadi nggak usah salahkan yang di luar, tapi kita koreksilah diri kita supaya di mata pasangan tuh ada yang baru, selalu baru. Kita harus memberikan energi-energi baru terhadap pasangan supaya dia tuh nggak bosan gitu, nggak jenuh sama kita. Ciptakan gaya baru ya gitu, penampilan baru, gaya percintaan yang baru. Itu ini pesan semesta yang bisa membantu kamu dalam menghadapi problem-problem, dan juga ini juga merupakan bantuan semesta untuk kamu di Desember ini. Lihatlah kaki bayi yang mungil tak berdaya yang harus kau pelihara. Semangatmu kan berkobar dari naluri. Nah, kalau kamu sering peduli sama orang-orang tak berdaya, kamu berkasih sayang ya, dan kamu selalu bertanggung jawab ya, kamu cinta sama keluarga ya, kamu fokus aja sama tanggung jawabmu, kewajibanmu ya, perhatianmu kepada keluargamu, orang-orang tak berdaya di sekitarmu, maka semangat kamu tuh selalu positif ya, selalu berkobar ya. Kalau kamu fokus sama yang di luar sana yang mendistrak, otomatis kamu akan melupakan tanggung jawabmu, kamu lupain dirimu, kamu lupain tentang masa depanmu, kamu lupain dengan orang-orang yang sedang membutuhkan
uluran tanganmu atau orang-orang yang sangat butuh tentang kepedulianmu, kasih sayangmu gitu. Jadi nggak ada waktu lah sama hal-hal negatif ya gitu. Jika kamu bermimpi diberi sesuatu oleh orang tuamu, itu adalah utusanku. Berbesar hatilah karena keputusanmu sudah kudukung. Jangan takut, aku sudah meridhoimu. Kamu harus masuk ke fase baru. Jadi ini kayak semesta mau bilang sama kamu, jika kamu bermimpi seseorang memberikan kau sesuatu, terutama orang tuamu, saudaramu, atau anak kecil memberikan kamu sesuatu dalam mimpi, ya, berbesar hatilah karena itu adalah utusannya. Sebenarnya mimpi itu petunjuk ya, bahwa kayak Tuhan itu sudah meridhoi apa yang kamu pilih. Berarti kamu ada di jalan yang benar ya. Jadi kalau kamu ingin putusin sesuatu karena kamu ngerasa nggak aman, nggak nyaman, dan emang kamu harus putuskan itu, ya putuskan aja. Kalau demi kebaikan ya nggak usah takut, karena yang namanya kebaikan Allah selalu meridhoi kita, ya. Dan ketika kita berani mengambil keputusan, maka kita akan masuk ke fase baru. Kita harus mengambil langkah untuk bisa masuk ke fase baru, keluar dari fase-fase lama, pola-pola lama, kehidupan yang udah nggak bisa udah nggak bisa diterima, udah nggak bisa lagi dipaksa, ya udah dilepasin aja ya. Oke, yang berawal dari kesalahan akan dimakan oleh kesalahan. Jangan memaksa dan merebut harta karun harta karun abadimu, tidak disetting dari situ. Jadi yang berawal dari kesalahan akan dimakan oleh kesalahan. Jadi jangan salah dalam mengambil langkah ya, jangan salah dalam memilih jalan sukses gitu ya. Jangan karena kamu pingin cepat sukses, cepat kaya supaya dihargai orang ya, disegani, dipandang tinggi oleh orang-orang, akhirnya kamu menempuh jalur yang salah, jalan-jalan pintas untuk sukses ya, seperti korup atau menjual barang haram karena penghasilannya besar, atau kamu sengaja meninggikan harga barang dan supaya kamu cepat kaya, itu nggak baik ya. Harta karun abadi kita tuh nggak disetting dari hal-hal yang haram, hal-hal yang salah gitu ya, yang sesuai dengan aturan agama aja ya, karena rezeki itu dari yang di atas, yang maha kuasa mengetahui tindak tanduk kita. Jadi kalau kamu maksa ingin kaya cepat dan kamu pakai jalur-jalur yang pintas dan salah, akhirnya harta itu tidak abadi di tangan kamu. Sebenarnya segalanya tuh nggak abadi di dunia ini, tetapi harta karun yang paling abadi itu sebenarnya ada, yaitu cara kita menempuhnya. Jadi kalaupun kita sudah meninggoy, harta kita bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan dan itu membawa amal untuk kita. Jadi kalaupun kita sudah meninggal, ada harta-harta kita yang bakal bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan ya, seperti anak yatim. Mungkin kita meninggalkan harta kita untuk menafkahi anak yatim, atau kita punya panti untuk ditinggalin ya, maksudnya untuk menghidupkan anak-anak yatim, kita punya yayasan dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita sudah meninggal, mereka masih tetap di situ, yayasan kita kayak panti kita masih berjalan ya, masih dioperasikan ya, masih beroperasi, masih berjalan. Itu amal kita loh, amal baik kita ya. Oke, seperti itu. Kita cek lagi ada pertolongan semesta seperti apa. Kita cek lagi. Oke. Sini ada, biarkan dia atau mereka lari dari tanggung jawabnya, karena sebenarnya kamu bisa mengatasi segala beban itu sendirian. Kamu bisa. Tuhan sudah ridho kok. Nah, itu. Jadi kalau ada orang-orang yang lari dari tanggung jawabnya, kita maksa, kita kejar pun kalau mereka udah berniat lari, ya udah gitu. Jadi rezeki ya atau bantuan itu selalu ada dari yang maha kuasa. Yang penting kita teguh, yang penting kita tetap berusaha untuk membisahkan yang tak bisa gitu kan. Apalagi mengenai tanggung jawab ya, mengenai hal-hal baik. Nah,
pasti ada pertolongan ya dari Yang Maha Kuasa. Nah, jadi nggak usah buang-buang waktu, buang energi untuk mikirin orang yang sudah lari dari tanggung jawabnya. Ya kita berjuang sendiri juga bisa kok, karena kalau Allah ridho berarti ada aja bantuan, ada aja pertolongan ya, ada aja kemudahan, ada aja keringanan ya. Lalu di sini, jadi kamu tuh akan mendapatkan bantuan loh dari semesta berupa keringanan. Jadi apapun yang menjadi beban hidup kamu, dan itu kamu sendiri yang harus handle, walaupun itu rumit, kau tetap berjuang aja, akan ada bantuan ya. Allah ridho sama kita, orang-orang yang menempuh jalan-jalan yang baik gitu ya, yang benar, jalan benar ya, walaupun penuh beban tetapi ada aja bantuan ya, kalau kita niatnya baik gitu. Kita jangan ikut-ikutan lari dari tanggung jawab juga, nggak boleh, kasihan kalau itu anakmu, misalnya anakmu bapaknya nggak tanggung jawab, ya udah kau berjuang sendiri aja, nggak apa-apa, dengan bismillah semuanya pasti bisa ya. Oke, apalagi kalau kau sayang sama anak-anak, pasti tuh kau sayang sama orang tua, kau sayang sama sekitarmu, ya, pasti ada kasih sayang Allah sama kamu ya. Oke, akan datang orang-orang berilmu untuk berkolaborasi denganmu, sekaligus meminta bantuan atau bertukar pikiran denganmu, karena hanya kamu yang bisa. Nanti kamu dibantu ya untuk bertemu dengan orang-orang yang sevibrasi, orang-orang yang berilmu tinggi. Mereka akan kolaborasi dengan kamu ya, bekerja sama ya, bermitra, atau meminta pendapat kamu, karena pendapat kamu tuh mahal, berharga. Di situ kamu akan mendapatkan cuan ya. Di sini mereka atau dia pikir pencapaian kamu hanya di situ-situ saja. Ternyata kamu tajir melintir, tapi sudah sulit untuk menjangkau dirimu. Jadi orang-orang yang sirik, orang-orang toksik itu, mereka pikir ketika kamu lagi down ya, sekarang di titik terendah, adalah akhir dari segalanya gitu, akhir dari hidupmu, akhir dari kemajuanmu gitu. Udah nggak maju lagi dah, pokoknya kamu udah stuck dan benar-benar stuck, udah nggak bisa bangkit lagi. Ternyata kamu bakal jadi tajir melintir, dan orang-orang itu sudah nggak bisa menjangkau kamu lagi gitu. Amin, amin ya. Ada kata bijak yang bermanfaat untuk kamu pakai ya, siapa tahu ini menginspirasi, siapa tahu ini bisa menjadi motivasi ya. Kita minta. Dan ini ada angka kembar yang mungkin kamu akan lihat dalam waktu dekat ya. Nah, ini sangat berpengaruh pada hidupmu, dan itu juga ada bantuan dari situ juga, ada bantuan semesta. Ini ada angka 1616 ya. Terkabul permohonan Anda, malaikat mengirim banyak hadiah, peluang terwujud, peluang mewujudkan mimpi, kesejahteraan, keuangan membaik, hubungan membaik. Jadi ini ada bantuan semesta ya. Kalau kamu sering melihat atau pernah melihat angka 16, angka kembar ya, 1616 atau 77 ya. Kalau 1616 kan digabungin jadi 77 ya. Secara numerologik ya. Jadi ini tuh ada doa kamu yang akan terkabul, ada kamu akan dikirimi hadiah oleh para malaikat ya, hadiah berupa peluang untuk mewujudkan mimpi. Jadi tangkaplah peluang itu ya, jangan sia-siakan. Ada satu peluang yang harus kau manfaatin gitu, dan disitulah awal mula kamu mewujudkan mimpimu. Ini ada kunci yang kebuka ya, ini kuncinya kebuka. Jadi ini berhubungan dengan ini ya. Jadi kamu bisa mewujudkan mimpi ketika kau mempergunakan kesempatan, satu peluang sebaik-baiknya ya. Ini kesejahteraan akan kau dapatkan, keuangan membaik, dan hubungan juga makin membaik. Di sini ada 0505 ya.
Kalau kamu ngelihat jam dinding atau angka di mana aja, tiba-tiba ngelihat angka kembar 0505 atau 55, itu berarti ada orang yang tidak suka dengan keberhasilan kamu, ya. Mereka menunggu kegagalanmu. Tapi kamu akan tetap sukses dengan cara kamu sendiri. Kamu akan menjadi pribadi yang mandiri, sukses mandiri gitu ya. Jadi kamu bisa bersolo karir, kamu bisa berhasil dengan karya-karyamu sendiri, dengan bakat-bakatmu sendiri. Walaupun mungkin tadinya kamu bekerja sama atau kamu bekerja sebagai karyawan, kamu menjadi general manager ya. Akhirnya karena ada yang tidak suka, ada yang merebut posisi, bersaing tidak sehat, atau kamu punya bisnis pribadi yang sengaja disingkirkan oleh orang-orang yang ingin bersaing ya, secara tidak sehat. Nah, kamu akan menemukan cara lain untuk sukses dari bakatmu sendiri gitu ya. Jadi nggak usah terlalu terpengaruh dengan orang-orang itu, karena sebenarnya mereka itu adalah jalan atau kunci kita menemukan kesuksesan kita yang sebenarnya. Kita disingkirkan bukan berarti kita akan jatuh selamanya, justru mungkin mereka menggeserkan kita, menjatuhkan kita, dan ketika kita bangkit, nah disitulah kita menemukan jalan sukses kita. Jadi mereka hanyalah perantara bagi alam semesta untuk mendorong kita untuk lebih maju, berinisiatif untuk menemukan ini sebenarnya jalan kamu bukan di situ gitu. Ya sudah, kamu pindah sana, ini jalan saya gitu. Seperti itulah, kita anggap aja kayak gitu, dan kita tetap bangkit dengan cara kita sendiri, maka nggak akan sia-sia, nggak mungkin nggak sukses kalau kita berprinsip begitu ya. Ini ada kata bijak yang bergabungan dengan problem kamu, dan mungkin kamu bakal dapat motivasi dari sini ya. Penderitaan adalah bagian latihan kita untuk menjadi bijak. Jadi setiap penderitaan yang terjadi itu adalah latihan. Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Ya, jadi kalau kamu sedang menderita oleh ujian-ujiannya, jangan berputus asa, jangan lemah, jangan down. Justru kalau kita memahami tujuan dari penderitaan itu terjadi sama kita, maka kita akan sabar gitu. Maka kita akan mampu melaluinya gitu ya. Ini ada lakukanlah yang menurutmu tak bisa. Nah, jadi kita nggak harus melakukan sesuatu kalau kita bilang bisa ya. Jadi apapun yang kita bilang bisa, belum tentu kita bisa. Tapi apapun yang kita anggap nggak bisa, belum tentu nggak bisa gitu ya. Jadi di saat kamu ingin lakukan sesuatu dan kamu ngerasa gue nggak bisa, itu hanya kepesimisan doang. Buanglah keraguan ya, pastikan bahwa kamu selalu bisa gitu. Percaya dirilah, lakukan saja dulu gitu. Soal nanti berhasil atau enggak, yang penting kamu sudah melakukan itu, kamu nggak berhenti, kamu nggak stagnan gitu ya. Jadi apapun yang menurut orang nggak bisa kamu lakukan, kamu harus bisa gitu. Ya pokoknya kita harus bisa gitu. Kita kan manusia, kita kan punya akal ya. Jadi akalinlah, sesuatu yang nggak bisa harus bisa. Sesuatu yang nggak bisa kita bikin, dicoba dulu gitu. Uji dulu apakah benar-benar nggak bisa nih gitu. Saya kan begitu, awalnya juga saya nggak bisa baca tarot, awalnya saya juga nggak bisa ngandalin intuisi saya, tetapi emang sudah bakatnya dari dulu. Dari masa kecil saya sudah intuitif, saya sudah sering ngelihat hal-hal yang nggak masuk akal, atau nggak terlalu mistis sih, tapi kayak ada aja yang gambaran-gambaran, seperti saya pernah melihat satu tempat tuh sama dengan tempat yang pernah saya mimpikan, masuk di mimpi saya. Kok tempat ini nggak asing ya sama saya? Kayak saya pernah kunjungi tempat ini, padahal saya nggak pernah kunjungi tempat itu gitu. Mungkin melalui mimpi, atau ya kayak orang bilang itu seperti reinkarnasi. Saya tidak terlalu mempercayai soal itu, tapi itu nyata gitu ya. Soal reinkarnasi saya tidak terlalu mempercayai sih. Tetapi yang saya fokuskan di sini adalah kenapa tempat itu tidak asing bagi saya. Kenapa tempat itu persis sekali dengan apa yang pernah saya lihat di intuisi saya gitu. Saya mau mengunjungi sesuatu tempat, tapi saya pernah melihat itu gitu. Padahal saya nggak pernah melihat secara nyata. Gitu. Dan juga apa yang mau terjadi, ya, saya sudah tahu duluan. Itu. Akhirnya saya temukanlah passion saya di sini. Makin dewasa makin menemukan jati diri.
Dan itu pun semua saya gimanain supaya saya bisa gitu ya. Makanya orang nggak pernah sudah narut ke saya, udah pernah konsultasi sama saya, mereka sampai bertahun-tahun, sudah 5 tahun saya ya, tapi mereka nggak pernah putus untuk reading sama saya, selalu datang lagi sampai selama 5 tahun. Bahkan ada tuh yang bilang kalau boleh kita seumur hidup ya gitu, kita seumur hidup narut ke kamu aja gitu, kita nggak boleh putus hubungan ya. Kalau ada masalah saya pingin kamu yang saya pingin kamu jangan putuskan komunikasi sama saya gitu. Saya heran aja karena mungkin terlalu tulus saya membantu orang gitu. Masalah uang itu kalau saya mau minta patokan harga bayaran itu nggak sebanding dengan apa yang saya berikan kepada mereka. Mungkin mereka pikir gitu ya, karena orang-orang lebih mahal itu ketenangan, lebih mahal itu adalah pencerahan gitu. Jadi yang tidak kita bisa, kita harus bikin sampai kita bisa. Kalau memang kita uji dan emang bukan bakat kita di situ, ya sudah, yang penting kita sudah berusaha gitu ya. Jadi jangan menganggap kamu saya nggak bisa, itu membatasi diri gitu, kamu menjustis diri gitu ya. Oke, kita cek untuk inisial nama kota, nama kamu atau dia ya, nama kota tempat tinggal kamu atau dia, nama inisial nama kamu atau inisial nama orang yang kau fokuskan. Jadilah serba bisa ya, walaupun akhirnya kau hanya bisa satu aja, tapi kita harus mencoba segala hal sampai kita menemukan di mana titik temunya yang sesuai dengan jati diri kita ya. Itu STEJ K A K R W P G I O D M Y F H N V B. Oke, kita pindah ke angka tanggal lahir dan usia ya. Tanggal lahir dan usia kamu yang resone dalam pembacaan saya di sini. Berapa dari kalian yang bakal sukses sesuai dengan pembacaan saya tadi? Ada angka tanggal lahir kamu di sini dan usia ya. Ada yang 51 tahun, ada tanggal 14, 2, 47, 58, 29, 39, 33, 62, 6, 56, 55, 3, 13, 12, 20, 23, 19, 24, 65, 41, 44, 68, 38, 16 dan 64. Oke. Kemudian zodiak yang terkoneksi. Zodiak yang terkoneksi dengan kalian: Scorpio, Virgo, Aquarius, Sagittarius, Gemini, Taurus, Libra, Pisces, Aries, dan Cancer. Oke, demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja pasangannya, tetangganya, sepupunya punya zodiak yang sama dengan kamu dan bisa mereka afirmasikan ya. Saya doakan semoga kalian, diantara kalian ya, 10 orang diantara kalian yang menonton video ini menjadi orang kaya baru atau yang kaya makin kaya, yang sukses makin sukses, dan menjadi miliarder di sepanjang tahun 2025 nanti ya. Untuk kalian yang sudah menemukan titik terangnya di Desember, semoga kalian menjadi milioner ya, triliuner di tahun-tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.